Salah satu pondasi relasi yang sehat antara orang tua dan anak dengan pasangan, pertemanan dalam dunia kerja agar terhindar dari toxic relationship adalah komunikasi yang baik. Tapi ya zaman sekarang makin berlebihan informasi masuk di pikiran bikin komunikasi lebih rumit. Kamu ngalamin nggak? Nah, ini salah satu tips mengatasinya. Kita bahas di video ini ya. Kenalin, saya Aji Santoso Putro. Kembali lagi di Muda Rasa, di mana saya sharing apa aja sebatas yang saya pelajari dan alami, dan semoga lo ya bisa membantumu menyehatkan mental dan memulihkan batin. Masalah komunikasi ini sedang dialami banyak orang, tapi seringkali kita ini baru merasakan adanya masalah ketika masalah itu udah bener-bener bikin hidup kita jadi nggak nyaman lagi, gitu kan ya? Perubahan demi perubahan dalam menjalani hidup sehari-hari terkait misal teknologi, sosial media, internet, itu semua secara otomatis juga menuntut perubahan dalam cara berelasi dan komunikasi. Iya, di satu sisi, perubahan itu tidak bisa dihindari. Tapi di sisi lain, perubahan itu bikin persoalan relasi dan komunikasi jadi lebih rumit. Maksudnya gimana? Begini, contoh ya. Dulu kalau berdua merencanakan sesuatu, maka beneran bakal dilakukan. Sekarang, meski merencanakan lebih rinci, tapi pas melakukan cenderung berantakan. Kok bisa gitu ya? Kenapa ya? Ya karena saat merencanakan bilangnya setuju, tapi pas tahap melakukan sesuai dengan keinginan masing-masing. Contoh lain, dulu ngobrol bareng itu mudah dilakukan. Sekarang ya meski udah tahu komunikasi itu penting, komunikasi itu begitu penting, tapi ya tetap aja bener-bener ngobrol sepenuh hati sekarang ini sulit dilakukan. Contoh lain, ini hubungan orang tua dan anak. Dulu orang tua makin mengawasi anaknya, maka anak makin kecil kemungkinannya melakukan hal yang aneh-aneh. Sekarang makin diawasi, bukan makin berkurang kemungkinan melakukan hal yang aneh-aneh, tapi keadaan malah semakin rumit. Lalu tipsnya gimana ya? Nah, tips dasarnya gini. Sadari dulu satu pihak merasa paling tahu, paling jadi orang penting dalam relasi, lalu sibuk ngasih tahu, sibuk menggurui, sibuk menyuruh, sibuk menasihati. Seperti ya cara komunikasi zaman dulu. Sekarang ini cara seperti itu udah semakin nggak bisa digunakan. Tantangannya sekarang ini setiap orang, entah itu orang tua, anak, pasangan, teman, rekan kerja, di kepalanya itu udah begitu sesak dengan asumsinya sendiri-sendiri, dimana kondisi itu bikin nggak mudah loh menerima pendapat, saran, pernyataan yang berbeda. Ringkasnya, tiap orang punya versi kebenarannya sendiri-sendiri. Memaksa berlebihan menggunakan cara komunikasi zaman dulu, yaitu cuma sibuk ngasih tahu, memberi pernyataan, dan pernyataan, hanya akan memperumit relasi. Nah, oleh karena itu, tips mengatasinya bukan dengan terus memberi pernyataan, lalu gimana? Tapi merawat relasi dengan pertanyaan, bukan pernyataan. Kerendah hatian untuk bertanya, untuk saling memahami, sekarang ini jadi skill sangat penting. Tapi ya sayangnya loh ya, sekarang ini banyak orang yang begitu besar egonya, sehingga nggak sadar diri bahwa dirinya nggak tahu bahwa dirinya nggak tahu, malah merasa paling tahu. Jadi ya sulit sekali untuk bertanya,
begitu takut mendengarkan pendapat yang berbeda. Padahal bertanya itu punya kekuatan yang jauh lebih besar dari sekedar mendengar isi kepala orang lain. Dengan bertanya, kita bisa merawat relasi tanpa menguasai, tanpa ada upaya memaksa, dan minim tubrukan energi, sehingga kita jadi hemat tenaga. Maksudnya gimana? Contoh, dalam relasi, tiap kali kita ngasih tahu sesuatu, lalu orang itu nggak setuju atau punya pendapat yang berbeda, sikap kita cenderung tidak tepat kalau kita menanggapinya dengan pernyataan. Kenapa? Karena dengan terus memberi pernyataan, dengan sibuk memberi pernyataan, kita sedang membenturkan asumsi bertentangan yang bisa menimbulkan jarak dan konflik, bisa berakibat merusak relasi. Nah, beda kalau kita menanggapinya dengan pertanyaan. Contoh, menarik juga ya pendapatmu. Itu yang kamu maksud gimana? Dengan memberi dia ruang untuk menjelaskannya, kita sebenarnya sedang membuka diri untuk menerima pendapat yang berbeda. Kalau masih terlalu jauh untuk muncul titik temu, bisa juga tanya lagi. Sorry, maksudmu tentang bagian yang itu gimana sih? Dengan bertanya, kita secara ramah menciptakan suasana untuk tetap menjaga kedekatan relasi. Ya, kita ini perlu ingat loh, tujuan utama relasi bukan gimana agar orang lain selalu tunduk, selalu nurut sama kita. Bukan. Relasi itu yang terpenting soal gimana ngobrol, tanya, ngasih ruang buat menerima pendapat yang berbeda. Bukan nuruti kemauan sendiri, tapi soal kesepakatan berdua. Nah, kalau menurutmu gimana? Setuju nggak kamu? Itu aja dari saya. Terima kasih ya udah nonton. Kalau kamu ingin saya bahas suatu hal, silahkan tulis di komen ya. Dan silahkan subscribe, nyalain notifikasinya. Sampai ketemu di Muda Rasa berikutnya ya. Semoga kita semua bisa menerima kenyataan seapa adanya. Selamat hidup sadar.